Lanjut, ada pertanyaan dari Jesslyn Priscilla. Kak, misalnya nanti pindah ke Kristen, apa siap Kak dijauhi banyak orang, bahkan diomongin kanan kiri? God bless you, Kak Zel. Wah, terima kasih pertanyaannya, Jesslyn. Misal nanti pindah ke Kristen, siap dijauhi banyak orang? Harus siap dong. Justru memang Tuhan Yesus juga dulu begitu kan ya, dibenci banyak orang. Jadi banyak nih aku dapat kalimat dari teman-teman sekalian yang bunyinya begini: kalau kamu percaya Yesus, kamu harus siap pikul salibnya gitu. Jadi ya udah gitu loh, aku kan percaya gitu loh, ya aku harus siap gitu loh, nggak boleh nggak siap. Jadi apapun itu resikonya, apapun itu aku pasti terima, aku sukarela terima apapun itu, karena aku nggak menjadikan patokan orang itu apa ya, ngomongin aku kanan kiri, benci aku atau enggak apa-apa deh aku dibenci sama manusia, yang penting aku nggak dibenci sama Tuhan Yesus. Lanjut, pertanyaan selanjutnya ya, dari Meyona.13. Ini ada pertanyaannya, apa yang kakak kagumi dari pribadi Yesus? Yang aku kagumi dari pribadi Yesus adalah kasih. Wow. Jadi kalau mungkin kalian udah pernah nonton video aku di TikTok ya, itu aku pernah sharing juga gimana aku kagumnya sama sosok Yesus yang luar biasa, mengorbankan diri dia untuk menebus dosa-dosa kita, teman-teman sekalian. Jadi ada kalimat sebelum Yesus, saat Yesus sudah disalibkan, Yesus pernah berkata seperti ini: Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan atau kerjakan. Itu yang bikin aku luar biasa. Aku nonton banget itu film, dia dicambuk, disiksa, segala macam siksaan ya, berdarah-darah semua. Aduh, kita yang nonton tuh pedih banget. Terus luar biasa banget kasih yang Yesus tularkan kepada kita semua, teman-teman, dimana dia mengajarkan kita untuk tetap mengasihi musuh kita. Jadi dia bilang, kasihilah musuhmu. Ibaratnya intinya itu gini, aku nggak tahu persis ya guys, maafin kalau misalnya kurang benar nih kalimatnya. Yang aku tangkap ya, intinya aku tangkap saat itu, kita harus saling mengasihi, nggak cuma kepada orang yang mengasihi kita, tapi kepada orang yang membenci, memusuhi kita. Karena kalau kita cuma fokus mengasihi yang mengasihi kita, ya apa upah kita gitu loh. Karena nggak ada upahnya juga kita benci sama yang benci kita gitu sih. Itu yang bikin aku kagum dan benar-benar mengajarin apa ya, benar-benar bikin aku tuh merasa aku sekarang bisa menerapkan itu gitu loh. Dulu mungkin aku kalau misalnya disenggol orang nih, ih bales, jangan gak dibales, balas pokoknya, jangan gak dibales gitu, nggak bisa, enak aja main senggol gitu. Tapi kalau sekarang karena aku percaya Tuhan Yesus, aku pengen banget bisa meneladani apa-apa yang diajarkan Tuhan Yesus gitu. Next ya, pertanyaan selanjutnya dari Juventia.Valencia. Kenapa Kak Zela memutuskan untuk belajar atau mendalami lagi soal Tuhan Yesus? Kenapa ya? Aku nggak ngerti. Semakin hari aku semakin sering dengar lagu rohani, dan itu benar-benar lirik per liriknya itu aku benar-benar aku resapi. Aku merasa kayak banyak aku diajarkan hal-hal baik yang mungkin sebelumnya ada yang belum pernah aku terapin dalam hidup aku gitu, lewat lirik dari lagu-lagu yang aku dengar gitu loh. Dari situ aku makin kayak pengen tahu apalagi sih yang diajarin Tuhan Yesus kepada umatnya, apalagi sih. Jadi aku kepo. Itu yang bikin aku tuh makin ingin mendalami, mengenal Yesus. Next ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Sandro Weto. Kakak sekarang bagaimana dengan perasaan kakak setelah menjadi pengikut Kristus? Aku nggak ngerti ini aku dari bilang pengikut Kristus atau bukan.
Tapi kalau aku dibilang percaya Yesus Kristus, aku percaya gitu. Aku nggak ngerti pengikut Kristus itu apakah harus dibaptis atau bukan gitu loh. Karena kalau misalnya memang patokannya harus dibaptis, aku sampai saat ini belum dibaptis teman-teman semua. Mohon doanya biar dipermudah segalanya ya. Bagaimana perasaannya? Yang jelas aku sekarang merasa lebih damai. Aku merasa sekarang ini jadi pribadi yang lebih tenang. Luar biasa pokoknya yang Yesus ajarkan kepada aku. Puji Tuhan bisa aku terapkan walau mungkin belum semuanya karena aku masih belajar ya teman-teman. Dulu mungkin aku adalah sosok perempuan yang kalau aku ada masalah atau apa, aku tuh lebih suka nangis. Tapi semenjak aku percaya Yesus Kristus, aku merasa ya udah gitu loh. Disakitin misalkan, jadi aku selalu kaitkan Tuhan. Aku disakitin nih, ya mungkin memang Tuhan nggak mau aku sama dia, atau Tuhan nggak mau dia sama aku. Ya udah, nanti Tuhan ganti. Sabar aja, tenang aja, percaya sama Tuhan. Tuhan tuh nggak mungkin kasih kita yang jelek gitu. Tapi ya kamu percaya sama Tuhan gitu. Makanya aku sekarang tuh santai banget. Apapun aku mau dikecewain soal apapun, aku sekarang tuh jadi orang yang lebih tenang. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa beneran. Damai banget ternyata rasanya. Kita nggak punya timbul benci sama apapun, itu damai banget beneran. Semua ikhlas pokoknya. Jadi itu yang benar-benar aku rasain semenjak aku percaya Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya dari Meilani.sitorus nih. Meilani bertanya, pengen dibaptis nggak kak? Pastinya pengen dong. Aku pengen banget bisa dibaptis, tapi memang banyak hal yang harus aku persiapkan. Karena menjadi pengikut Kristus itu banyak yang bilang tuh nggak mudah gitu loh. Nggak semudah membalikan telapak tangan nih gitu. Jadi bisa dibilang aku belum siap ya, tapi aku memang sudah sangat yakin ingin dibaptis gitu. Jadi tapi aku sekarang lagi mempersiapkan diri untuk lebih menambah pemahaman aku terlebih soal Alkitab, karena itu yang akan aku jadikan dasar aku dalam sehari-hari gitu kan. Aku harus bisa meneladani isi daripada Alkitab gitu loh. Jadi aku benar-benar lagi belajar untuk itu semua gitu. Doain ya teman-teman biar aku bisa secepatnya resmi gitu, officially jadi pengikut Kristus. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Taufik Arahman. Nah ini pertanyaannya bagus nih. Jadi dia bertanya, reaksi keluarga setelah mereka tahu keyakinan kakak berubah, gimana cara meyakinkannya ini pilihan yang baik? Ini pertanyaannya bagus, tapi aku juga susah jawabnya. Karena sampai saat ini aku belum bisa meyakinkan mereka bahwa ya ini pilihan yang baik buat aku. Untuk reaksinya yang pasti mereka kaget, marah. Tapi puji Tuhan orang tuaku, kakakku itu tidak sampai yang menghina, sampai mencaci aku, mengutuki aku, itu tidak gitu loh. Mereka marah yang masih dalam batas wajar sih gitu. Kayak yang, kok lu gini sih? Kenapa gitu loh. Mereka tuh lebih kayak mengingatkan biar aku tuh bisa kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Tapi ya apa daya gitu loh. Memang di sini kita keyakinannya sudah berbeda gitu loh. Walaupun aku belum resmi jadi pengikut Kristus, tapi apa yang kita yakinkan memang sudah berbeda. Kalau untuk jawab pertanyaan bagaimana cara meyakinkannya, aku nggak bisa jawab. Aku udah berusaha nih. Aku udah berusaha tunjukin ke keluargaku gitu loh, bahwa sekarang kehidupan aku jauh lebih baik. Itu semua berkat apa? Berkat kasih Kristus kepadaku. Aku udah tunjukin gitu, kayak aku jadi pribadi yang lebih tenang. Aku nggak pernah ada sedih, aku nggak pernah ada ngeluh apapun itu gitu. Dengan pengharapan ya
keluarga aku bisa paham gitu, oh iya nih anak gue gitu lebih nyaman di sana gitu loh. Tapi ternyata susah teman-teman semua. Aku sempat cerita beberapa hari lalu di live TikTok aku cerita soal ini dan aku minta teman-teman sekalian bantu. Aku bilang aku titip doa ya, kalau kalian lagi berdoa, doain aku supaya aku dimudahkan jalanku untuk menjadi pengikut Kristus. Doain aku gitu supaya dilunakkanlah hati keluargaku untuk bisa mengikhlaskan aku jadi pengikut Kristus. Doain aku untuk aku bisa benar-benar siap untuk jadi pengikut Kristus.